Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alifia Oktaviani Basir. Di video kali ini saya akan membahas tentang model infrastruktur jaringan. Perlu diketahui dulu bahwa jaringan komputer adalah sebuah sistem yang terdiri dari beberapa komputer yang saling terhubung satu sama lain melalui media transmisi atau media komunikasi untuk berbagi resource. Nah, ada jaringan terpusat dan jaringan terdistribusi. Jaringan terpusat adalah jaringan yang terdiri dari komputer klien dan server, di mana komputer klien bertugas sebagai perantara dalam mengakses sumber data yang berasal dari komputer server. Sedangkan jaringan terdistribusi adalah sekumpulan komputer otonom atau mandiri yang terhubung ke dalam suatu jaringan. Berikut adalah gambar dari jaringan terpusat dan jaringan terdistribusi. Kemudian, keunggulan dan kelemahan dari jaringan terpusat. Keunggulan jaringan terpusat adalah standarisasi yang mudah diterapkan, pemakaian CPU menjadi sangat efisien, dan sistem keamanan lebih terjamin. Kelemahannya, jika server terdapat kerusakan, maka seluruh klien tidak akan berfungsi. Dan apabila kinerja CPU sangat besar, maka kerja sistem akan turun dan melemah. Keunggulan dan kelemahan jaringan terdistribusi. Keunggulannya adalah dapat mengatasi masalah beban kerja komputer pusat. Kemudian biaya komunikasi akan berkurang dan kerusakan pada salah satu komputer lokal hanya akan berakibat kecil terhadap keseluruhan sistem. Lalu kelemahannya adalah boros dalam sistem peralatan, biaya yang cukup mahal, proses data yang agak lambat dibandingkan dengan sistem terpusat. Kemudian pembagian jaringan berdasarkan jangkauannya ada 4. Yang pertama adalah PAN, Personal Area Network. Adalah jaringan telekomunikasi antara satu perangkat dengan perangkat yang lain dalam jarak yang sangat dekat. Contohnya adalah Bluetooth. Yang kedua ada LAN atau Local Area Network, adalah suatu jaringan yang hanya mencakup wilayah lokal. Contohnya adalah warnet. Yang ketiga ada MAN atau Metropolitan Area Network, adalah jaringan komputer yang mencakup wilayah yang luas. Contohnya adalah jaringan antar bank. Dan yang terakhir ada WAN atau Wide Area Network, merupakan jaringan komputer yang paling luas, yaitu mencakup antar negara atau benua. Contohnya adalah arus lalu lintas dengan CCTV. Berikut adalah gambar dari Personal Area Network, Local Area Network, Metropolitan Area Network, dan Wide Area Network. Nah, ini adalah gambar jaringan berdasarkan jangkauannya, mulai dari PAN yang hanya bisa berjarak beberapa meter saja, kemudian di atasnya ada LAN yang bisa hingga 10 meter, 100 meter, atau 1 km, kemudian MAN bisa 10 km, dan di atasnya ada WAN 100 km hingga 1000 km. Kemudian pembagian jaringan berdasarkan aksesnya. Yang pertama adalah internet. Internet adalah sebuah jaringan yang menghubungkan komputer satu sama lain yang menggunakan standar sistem Global Transmission Control Protocol atau Internet Protocol Suite (TCP/IP) sebagai protokol pertukaran sehingga kita bisa saling berkomunikasi, berinteraksi, dan saling bertukar informasi meski dalam jarak yang jauh. Yang kedua adalah intranet. Intranet adalah jaringan pribadi atau private network yang menggunakan internet untuk saling berbagi dan bertukar informasi di dalam jaringan lokal. Contohnya seperti perusahaan, kantor, sekolah, atau universitas, dan lain-lain. Intranet juga termasuk ke dalam salah satu jaringan LAN atau Local Area Network yang hanya bisa mencakup wilayah kecil saja. Selain itu, kita juga harus tahu apa itu topologi jaringan. Topologi jaringan adalah suatu cara untuk membuat sejumlah komputer saling berhubungan satu sama lain, baik menggunakan kabel maupun nirkabel. Topologi jaringan seringkali dipakai oleh suatu perusahaan, lembaga, ataupun badan institusi agar antar anggota bisa saling melakukan komunikasi dengan cepat dan aman, sehingga biasanya tujuan topologi jaringan adalah demi kemudahan pertukaran informasi. Topologi jaringan ada bermacam-macam. Yang pertama ada topologi bus. Topologi bus menghubungkan dua komputer atau lebih secara serial dengan menggunakan satu kabel utama sebagai jalur komunikasi antara server dengan komputer klien. Topologi bus biasanya digunakan oleh perusahaan skala kecil.
Pada topologi ini, semua perangkat akan terhubung pada konektor T yang berfungsi sebagai pembagi jalur, serta menghubungkan kabel yang ada pada komputer klien dengan kabel backbone atau kabel utama. Keunggulan dan kelemahan topologi bus. Keunggulannya adalah biaya instalasi yang bisa dibilang sangat murah karena hanya menggunakan sedikit kabel. Penambahan klien workstation baru dapat dilakukan dengan mudah, dan topologi yang sangat sederhana dan mudah diaplikasikan. Kelemahannya, jika salah satu kabel pada topologi jaringan bus putus atau bermasalah, hal tersebut dapat mengganggu komputer workstation atau klien yang lain. Kemudian, proses sending atau mengirim dan receiving atau menerima data kurang efisien. Biasanya sering terjadi tabrakan data pada topologi ini. Topologi yang sangat jadul dan sulit dikembangkan. Kemudian yang kedua adalah topologi ring. Topologi ring menghubungkan antara komputer dengan cara membentuk rangkaian seperti sebuah lingkaran. Untuk membuat jaringan berbentuk lingkaran tertutup seperti sebuah cincin, setiap komputer perlu dihubungkan secara seri satu sama lain. Sistem topologi jaringan berbentuk ring dibuat untuk bisa saling berinteraksi dalam keadaan dekat atau jauh. Keunggulan dan kelemahan topologi ring. Keunggulannya adalah memiliki performa yang lebih baik daripada topologi bus. Mudah diimplementasikan, konfigurasi ulang dan instalasi perangkat baru bisa dibilang cukup mudah, dan biaya instalasi cukup murah. Kelemahannya adalah kinerja komunikasi dalam topologi ini dinilai dari jumlah atau banyaknya titik atau node. Troubleshooting bisa dibilang cukup rumit. Jika salah satu koneksi putus, maka koneksi yang lain juga ikut putus. Pada topologi ini biasanya terjadi collision atau tabrakan data. Yang ketiga ada topologi star. Topologi star menempatkan satu jaringan sebagai pusat dari segala aktivitas. Segala pertukaran data dilakukan dengan melewati jaringan di pusat. Setiap node terkoneksi langsung dengan server pusat. Aliran data mengalir dari node kemudian ke server pusat lalu diarahkan ke node yang dituju. Jika ada kerusakan pada salah satu node, keseluruhan jaringan akan tetap baik-baik saja. Kemudian keunggulan dan kelemahan topologi star. Keunggulannya adalah apabila salah satu komputer mengalami masalah, jaringan pada topologi ini tetap berjalan dan tidak mempengaruhi komputer lain. Bersifat fleksibel dan kemudian deteksi masalah cukup mudah jika terjadi kerusakan pada jaringan. Kelemahannya, jika switch atau hub yang notabene sebagai titik pusat mengalami masalah, maka seluruh komputer yang terhubung pada topologi ini juga mengalami masalah. Cukup membutuhkan banyak kabel, jadi biaya yang dikeluarkan bisa dibilang cukup mahal. Jaringan sangat tergantung pada terminal pusat. Kemudian ada topologi tree. Topologi tree merupakan bentuk gabungan dari sistem topologi bus dan star, di mana jaringan topologi bus menjadi konektor utama beberapa topologi star. Topologi tree cocok untuk dipakai membangun jaringan yang terdiri dari banyak komputer. Topologi tree memiliki kabel utama sebagai penghubung beberapa hub di jaringan star, memiliki tingkatan atau hierarki, komunikasi dalam jaringan dilakukan melalui hub, dan memiliki hub sebagai server pusat pengatur arus informasi. Keunggulan dan kelemahan topologi tree. Keunggulannya adalah sesuai dengan kebutuhan jaringan komputer dalam skala besar, pengembangan jaringan dapat dilakukan dengan mudah, dan jika salah satu stasiun sekunder mengalami kerusakan, tidak akan mengganggu keseluruhan sistem. Sedangkan kelemahannya adalah seluruh jaringan akan tergantung dengan kabel penghubung utama. Peran hub cukup penting sehingga jika terjadi kerusakan akan menyebabkan pengaruh yang besar pada sistem topologi. Sistem hierarki membuat jaringan yang berada di hierarki bawah menjadi terpengaruh dengan kerusakan sistem yang berada di atasnya. Kemudian ada topologi mesh. Topologi mesh adalah sistem topologi di mana koneksi antar komputer saling terhubung secara langsung satu sama lain. Pada umumnya, topologi mesh diperuntukkan pada sistem topologi yang memiliki perangkat komputer sedikit. Jaringan topologi mesh dapat meningkatkan kecepatan proses transfer data karena langsung dikirim menuju komputer yang dituju tanpa perantara. Keunggulan dan kelemahan topologi mesh. Keunggulannya adalah jalur pengiriman data yang digunakan sangat banyak, jadi tidak perlu khawatir akan adanya tabrakan data. Besar bandwidth yang cukup lebar, dan keamanan pada topologi ini bisa dibilang sangat baik. Sedangkan kelemahannya adalah proses instalasi jaringan pada topologi ini sangatlah rumit, membutuhkan banyak kabel, dan memakan biaya instalasi yang sangat mahal dikarenakan membutuhkan banyak kabel.
Berikut adalah model jaringan saat ini. Oke, mungkin cukup sekian video tentang model infrastruktur jaringan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.